Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang kasus pengedaran narkoba dengan nomor 0779-PDT.G/2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Muhammad Faris akan segera dimulai. Para hadirin diperkenankan untuk berdiri karena majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum, dan juru sumpah akan memasuki ruang sidang. Kepada majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum, dan juru sumpah dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama konferensi. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak-anak tersebut menghadiri konferensi. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sudah. Baiklah, sidang nomor 0779-PDT-G/2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Muhammad Faris pada hari Kamis 19 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang. Siap, Yang Mulia. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Muhammad Faris, tanggal lahir 18 November 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kemayoran, agama Islam, kewarganegaraan warga negara Indonesia. Terdakwa dimohon mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779-PDT.G/2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Muhammad Faris. Dakwaan: terdakwa Muhammad Faris pada hari Selasa 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 30 meter persegi dan sabu-sabu seberat 25 gram. Dan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa membeli narkotika jenis ganja seberat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya juga ikut terlibat mengkonsumsi ganja. Ya, silakan. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengonsumsi ganja bersama dengan rekan-rekan Anda yang lain. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan saudara mengambil posisi duduk di samping penasihat hukum saudara. Pada saksi dipersilakan masuk dan akan disumpah terlebih dahulu.
silakan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan juga. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Baik, silakan. Kepada saudara Jefa, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Ya, 2 minggu lalu pukul 2 dini hari. Bisakah saudara menjelaskan kronologinya? Bisa kan? Saudara menjelaskan. Pada saat itu saya ingin keluar untuk membeli makanan. Saya melihat ada beberapa sepeda motor di depan rumah saudara terdakwa. Dengan kondisi ruang tamu menyala. Karena saya curiga, saya memutuskan mengintip dan ternyata saudara terdakwa dengan rekan-rekan saudara terdakwa sedang mengonsumsi narkoba. Keesokan harinya, saya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tetangga dari terdakwa. Lalu, apa Anda juga melihat terdakwa membawa narkoba jenis ganja? Ya, saat itu saya baru saja pulang dari rumah rekan saya. Ketika melewati rumah terdakwa, saya melihat ada tanaman asing yang berbentuk seperti daun singkong. Apakah saudara merasa curiga dengan tanaman yang memiliki rupa seperti daun singkong tersebut? Ya, saya curiga. Jika Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib? Karena saya pikir tanaman itu tanaman biasa, jadi saya tidak berniat untuk melaporkan hal ini. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat yang disediakan. Saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian saksi? Jika ada, silakan tunjukkan. Ada yang mulia, ini barang berupa ganja seberat 900 gram dan sabu-sabu seberat 25 gram. Dan ini bukti berupa foto dan video ladang ganja di belakang rumah terdakwa Muhammad Faris. Saudara Faris, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Ya, yang mulia, saya memang memiliki ladang ganja di belakang rumah saya. Tetapi sabu-sabu itu bukan milik saya, yang mulia. Lalu milik siapa? Milik pelanggan yang akan membeli sabu-sabu kepada saya, yang mulia. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang mulia, tetapi saya akan membacakan hasil laboratorium. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Muhammad Faris tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Apakah bisa Anda menunjukkan hasil laboratoriumnya? Baik, yang mulia. Oke, saya Berarti benar bahwa saudara Muhammad Faris tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Benar, yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih, yang mulia. Saudara Muhammad Faris melanggar pasal 114 URI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika, dan pasal 112 URI nomor 35 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 URI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Pasal 111 ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berarti melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara penasihat hukum, apa yang Anda ingin sampaikan? Maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Muhammad Faris karena saudara Muhammad Faris hanya menanam ganja tetapi tidak mengonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak majelis hakim akan berunding. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Baik, saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan, kami menetapkan bahwa saudara Muhammad Faris dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara menerima keputusan tersebut? Ya, yang mulia, saya menerima keputusan tersebut. Sidang kasus hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta berakhir dengan terdakwa Muhammad Faris dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sejumlah 800 juta rupiah. Baik, sidang perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, juru sumpah dan para hadirin diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.